Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sebut pembukuan sirine dan rotator totot wuk-wuk masih terus dievaluasi. Meski demikian, pengawalan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tetap dilakukan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengumumkan pembekuan sementara penggunaan sirine totot wuk-wuk dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Kamis. Hal itu disampaikan saat anggota Dewan pertanyakan arahan kebijakan pengawalan kendaraan serta penggunaan sirine yang selama ini menimbulkan polemik. Dalam rapat itu, Kakor Lantas juga menjelaskan bahwa pembekuan sirine dan rotator itu masih dalam tahap evaluasi. Jadi totot wok-wok ini sementara kami bekukan, termasuk kami evaluasi Pak, proses jalannya pengawalan. Jadi banyak yang kami tarik Pak, karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal, minta harus kami layani Pak, tetapi sekarang tidak. Ada aturannya yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas dan kami sedang koordinasi dengan Satnek, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal. Ini kalau untuk anggota Dewan kita kawal semuanya Pak. Tidak berani kami Pak. Sementara itu, meski sirine dan rotator dibekukan, saat ini Kakor Lantas tengah berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Negara untuk menentukan daftar pasti pihak yang berhak mendapat prioritas pengawalan. Pemirsa, ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja sampai Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya? RT. Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan warga berbondong-bondong rela antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak sedikit lansia dan para emak-emak membawa anak antri lama demi mendapatkan uang tunai Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000.
Oh, lama? Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini, Bu? Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Iya, baru sekarang itu RW 2. RW baru. Sebelumnya nggak pernah dapat. RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya. Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Usai menuai protes dan penolakan dari sejumlah penumpang komuter lain dan pedagang, penutupan pintu selatan akses keluar masuk penumpang di Stasiun Bekasi yang rencananya digelar hari ini akhirnya ditunda. Rencana pemerintah Kota Bekasi yang akan menutup ruas Jalan Insinyur Haji Juanda yang merupakan pintu selatan akses keluar masuk penumpang KRL komuter lain akhirnya ditunda. Penundaan ini usai banyaknya protes dan penolakan dari penumpang dan pedagang di sekitar Stasiun Bekasi. Bahkan spanduk pengumuman penutupan akses pintu selatan yang sebelumnya terpasang di depan area Stasiun Bekasi kini sudah dicopot. Menurut sejumlah penumpang, penutupan tersebut dinilai kurang efektif dan akan menimbulkan masalah baru. Sebenarnya agak berat juga sih, soalnya kan ini kan pintu aksesnya kan cuma dua, dari yang Juanda sama yang Pusdiklat Perjuangan. Oh, Perjuangan sana. Nanti takutnya kalau misalkan yang sebelah sini yang Juanda ini ditutup, nanti kan jadi numpuk di sana. Oh, jadi timbul ada kemacetan baru mungkin kalau ditutup. Iya, betul. Saya kurang setuju Pak, karena ini tuh bukannya solusi untuk kemacetan ini, itu hanya memindahkan dari yang sisi selatan pindah ke sisi utara. Ya. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjelaskan penutupan ini guna mengurai kemacetan terutama pada jam sibuk. Kita jalankan saja dulu, nanti baru kita jadi tidak ada waktu sampai kapan ya? Ya sama, jadi begitu itu dipindahkan ke utara ya teman-teman rekan-rekan saudara kita ojol juga harus menyesuaikan. Awalnya beberapa spanduk penolakan penutupan akses pintu selatan keluar masuk penumpang KRL komuter lain di Stasiun Bekasi bermunculan. Warga menilai penutupan tersebut bukan solusi terbaik untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelum mengakhiri hidup, penculik dan pembunuh Alvaro Kiano sempat melakukan prarekonstruksi. Terungkap pelaku membekap korban dengan menggunakan handuk. Nah, jadi pada saat di sini. Inilah Alex Iskandar yang merupakan tersangka penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho saat menjalani prarekonstruksi di rumahnya di Priuk, Kota Tangerang, Banten, 21 November lalu. Prarekonstruksi ini dilakukan 2 hari sebelum pelaku ditemukan mengakhiri hidup di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Dalam prarekonstruksi ini, pelaku menjelaskan kepada polisi cara menghabisi nyawa anak tirinya. Dengan handuk, pelaku membekap anak berusia 6 tahun tersebut hingga meregang nyawa. Sebelum dibuang, jasad Alvaro sempat disimpan pelaku di garasi rumahnya selama 3 hari sebelum akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil dan dibuang ke jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor. AKN karena sudah kenal dengan AI, karena ini merupakan ayah tirinya, dan karena AI juga menjanjikan AKN untuk bersama-sama dengan dia keluar untuk membeli mainan dan makanan. Akhirnya korban AKN itu mengikuti seseorang yang diketahui bernama AN ini, ayah tirinya ini, dan dalam perjalanan AI ini mengajak ke rumah karena ingin mau membersihkan di luar, mandi dulu. Sampai di rumah itulah, karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah, karena AKN rewel nangis, akhirnya
keluar dari situ, menurut keterangan ayat tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang tergantung dan juga dicekik serta Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru kembali disorot. Pihak keluarga menuntut polisi membuka penyidikan resmi atas sejumlah temuan yang dinilai janggal. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Kita ke informasi lain, pemirsa. Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Zaim menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Kondisi ibu di dalam gimana, Pak? Baik. Tadi ngobrol apa aja, Pak, dulu, Pak? Suami Ira Puspadewi, Zaim Uhrowi, mengaku belum tahu kapan istrinya akan keluar dari rumah tahanan KPK usai menerima rehabilitasi. Namun ia mengatakan jika Ira mulai mengemasi barang-barangnya. Sudah ada konfirmasi kalau bakalan keluar hari ini, Ibu Ira. Zaim pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyetujui rehabilitasi atas perkara yang menjerat istrinya. Tentu kita sangat berterima kasih kepada Presiden. Ini sesuatu yang tidak kita duga, tetapi tentu kita terkejut dan Presiden memberikan itu sesuatu yang tidak kita duga sampai dan sangat berterima kasih. Sementara itu terkait rehabilitasi kepada 3 terdakwa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, surat keputusan tersebut akan dikirim hari Jumat 29 November 2025. KPK sudah menerima surat keputusan rehabilitasi mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi. Namun proses tindak lanjut masih dibahas internal dan membutuhkan waktu. Jubir KPK Budi Prasetyo juga memastikan tidak ada kendala yang menghambat proses tersebut. Pagi ini kami sudah menerima surat dari Kementerian Hukum dan saat ini masih berprogres di internal KPK. Nanti kami akan update kembali. Jadi kami masih tunggu juga ini karena memang butuh proses di internal ya. Jadi nanti teman-teman mohon tetap bersabar untuk menunggu tindak lanjut dari surat keputusan rehabilitasi ini. Mas, kendalanya sampai beberapa hari itu langsung surat rehabilitasi baru diterima? Saya kira tidak ada kendala ya. Jadi memang surat sudah kami terima
pagi ini dan langsung kami proses di internal KPK. Ini saat ini lagi proses apa, Mas? Proses apa? Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami. Tentu ada hal-hal administratif yang harus kami lakukan ya untuk nanti kemudian melakukan tindak lanjut ya atas keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini. Berapa lama proses internal tadi, Mas? Kira-kira jam berapa ini prosesnya akan dilakukan? Ya, secepatnya ya, jadi nanti kami akan update terus ke teman-teman, jadi nanti kita sama-sama tunggu karena ini memang masih dulu, Pak. Nanti buang dulu. Bencana banjir di Sumatera Utara terus meluas hingga ke kota Medan. Di lokasi kampung Aurum Medan Maimun, ketinggian air hingga 1 meter hingga menyulitkan warga untuk beraktivitas dan keluar dari permukiman. Petugas gabungan turun langsung untuk mengevakuasi warga. Mereka berkeliling rumah untuk mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah mereka. Evakuasi terus dilakukan di tengah hujan deras yang turun tanpa henti. Banjir merendam kota Medan hingga malam hari. Polda Sumatera Utara menerjunkan 5 kompi personil untuk membantu masyarakat di sejumlah titik bencana. Kapolda Sumatera Utara turun langsung untuk membantu warga yang terjebak banjir. Sampai hari ini kami lagi mendata semuanya, personil kami semua turun ke jalan untuk bisa membantu masyarakat. Tapsan sampai sekarang masih isolasi, besok akan diusahakan untuk masuk bersama Pusbida datang ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Sudah mengirimkan sekitar 5 kompi ke wilayah Sibolga untuk membuka jalur dari wilayah Tapeng, dari Padang Sempuan, dari Asahan, mencoba untuk membuka jalur sampai ke wilayah Tapeng dan Sibolga. Banjir di kota Medan juga merendam kompleks rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Selain merendam pekarangan rumah dinas, air juga masuk ke dalam ruangan rumah dinas gubernur, termasuk merendam mobil yang terparkir di halaman. Bahkan ketinggian banjir di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara mencapai 1 meter. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu, 7 korban meninggal dunia usai tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kan kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana.
Diduga masih ada puluhan korban hilang. Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Kuranji di kawasan Pau. Luapan air meluber hingga ke jalan raya yang mengakibatkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Info terbaru di depan BRI, dekat klinik bidan aneh. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pau, Kota Padang ini meluber hingga ke jalan raya Pau. Ratusan rumah di kawasan ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur ini juga menghambat akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit, Gunung Nago, dan Oasae Baru. Puluhan warga yang berada di bantaran sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Jam berapa tadi ketinggian air naik? Sekitar jam 1-an Pak, jam 12. Jam 12 malam ya? Setinggi apa tadi airnya masuk Bang? Dia tuh enggak langsung tinggi Pak, cuma deras. Yang ada Pak, langsung tutup jalan ya. Jadi dari air mana nih yang meluap? Karena informasi dari atas, ya. Tanggul yang dari Gunung Naga Sementara itu di daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dilanda tanah longsor tadi pagi. 2 rumah hancur dan akses jalan terputus. Seperti inilah detik-detik tanah longsor melanda daerah Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pagi tadi. Menurut warga, untuk sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karena pagi sekitar jam 6:30 waktu Indonesia Barat, warga sudah berada di luar rumah. Namun longsoran tersebut menutupi badan jalan dan saluran irigasi utama Bendungan Anai. Saat ini belasan rumah yang berada di sekitar lokasi sudah dikosongkan, menghindari adanya longsor susulan. Curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman saat ini intensitasnya masih tinggi. Selain merusak 2 rumah, tanah longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau, dan PLTA terputus total. Umah habis, potong. Kapele. Untuk informasi terkini dari Sumatera Barat, sudah ada jurnalis iNews Budi Sunandar di Kota Padang dan Agung Sulistyo di Kota Padang Panjang. Kita ke Kota Padang terlebih dahulu. Selamat siang Budi, bagaimana kondisi tanggul yang jebol, apa sudah teratasi? Selamat siang Reza, saat ini saya berada di depan SD 02 Cipak Tengah, Kecamatan Pau, di mana lokasi ini dijadikan tempat pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya terdampak banjir bandang. Sementara itu untuk bendungan Gunung Nago saat ini masih dengan debit air tinggi dan meluber hingga ke pemukiman warga. Reza. Ya, Budi, apakah air sudah mulai surut di sana? Budi. Mungkin bisa diulang lagi, Reza. Ya, apakah air sudah mulai surut di sana, Budi? Untuk ketinggian banjir sudah mulai berkurang, namun intensitas hujan masih tetap tinggi mengguyur kawasan Pau ini. Dan masyarakat diminta untuk tetap waspada, apalagi yang berada di bantaran pinggir aliran Batang Kuranji. Baik, hingga saat ini di Kota Padang sendiri, Budi, ada berapa korban jiwa maupun yang luka-luka? Ya, dari data BPBD terakhir yang saya terima tadi malam, untuk korban jiwa banjir bandang di Sumatera Barat sudah 22 orang korban jiwa yang meninggal. 20 orang sudah teridentifikasi, sementara 2 orang masih dalam proses identifikasi di rumah sakit Bayangkara Barat. Dan informasi terbaru yang saya terima dari Camat Pau, 2 desa di Kelurahan Lambung Bukit hanyut tersapu air, yaitu Desa Batu Busuk dan Desa Kototuo. Reza. Baik, Budi, apa upaya pemerintah Kota Padang untuk mengatasi banjir ini?
ini sejumlah posko pengungsian didirikan di lokasi-lokasi rawan terdampak banjir yang terdapat di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Paus, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Tengah, serta Kecamatan Kurangi. Posko ini didirikan untuk menghimpun data sementara kerusakan dan Baik, kita menuju ke Kota Padang Panjang. Di sana sudah ada Agung Sulistyo. Selamat siang, Agung. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah hujan masih terus mengguyur Kota Padang Panjang? Baik, Reza. Baik, pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian, tepatnya di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dan untuk situasi saat ini masih diguyur hujan deras, dan ini menjadi kendala petugas tim SAR gabungan untuk mencari para korban dan juga memberikan jalan utama yang menghubungkan antara Kota Bukti dan Kota Padang. Dan saat ini di kamp pengungsian itu semalam ada 68 pengungsi, namun untuk hari ini jumlahnya bertambah karena banyak masyarakat sekitar yang saat kejadian ini sempat melarikan diri ke atas bukit atau ke daerah-daerah yang lebih tinggi. Dan baru tadi pagi mereka ini dievakuasi dan dibawa ke pengungsian di Kelurahan Silaing Bawah ini, Reza. Baik, Agung, ada berapa jumlah warga yang mengungsi di sana? Kalau semalam itu masih 68 keluarga, namun untuk saat ini belum terdata karena ini terus bertambah karena banyak para warga ini yang menyelamatkan diri ke atas bukit atau ke daerah-daerah yang ketinggian di sekitar daerah lokasi kejadian. Baik, Agung, apakah ada laporan korban yang hilang di Kota Padang Panjang? Baik, untuk korban hilang ini masih didata, jadi kita belum tahu pasti karena pada saat kejadian itu yang terjadi pada sekitar pukul 11.30 itu saat itu banyak warga dan pengendara kendaraan itu yang berteduh di sekitar kawasan perbatasan karena tempat ini memang tempat beristirahat atau rest area karena di sini ada musola dan di sini para pengendara sering menghabiskan waktu untuk beristirahat sejak sebelum melakukan perjalanan. Dan saat kejadian, dari keterangan saksi yang ada di sana itu banyak pengendara yang berteduh saat kejadian itu, dan juga masih ada warga-warga yang di rumahnya masing-masing. Dan untuk saat ini yang sudah teridentifikasi ada 6 korban dan saat ini sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan ke-6 jenazah ini ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Kayu Tanam. Dan kemudian dievakuasi ke puskesmas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Dan ke-6 saat ini sudah teridentifikasi. Baik, Agung, apakah Anda dapat memperlihatkan kepada kami bagaimana suasana terkini dari lokasi pengungsian di tempat Anda saat ini mengabarkan? Ya, baik Reza dan pemirsa, kita akan melihat bagaimana keadaan pengungsian yang ada di sekitar sini. Ya. Dan ini kita masuk ke aula di mana tempat pengungsian. Dan ini ada beberapa korban yang dievakuasi yang sudah masuk, yang sudah dijemput. Nah, sekarang kita menuju aula di mana tempat para pengungsi beristirahat. Dan ini para pengungsi juga sudah mendapat fasilitas dari Tagana BPBD. Dan ini juga bantuan untuk berdatangan. Dan ini yang baru selamat tadi, keluarga yang baru selamat tadi, yang sudah dievakuasi oleh petugas. Mereka menyelamatkan diri ke daerah perbukitan. Dan ada yang sedang bergerak. Seperti inilah suasana pengungsian di aula Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang. Dan untuk proses pencarian korban tadi masih diupayakan, namun masih terkendala cuaca yang tadi masih diguyur hujan deras. Dan kita mendapat informasi juga, ini ada beberapa juga terjadi longsoran di sekitar lokasi. Dan itu menjadi kendala petugas untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban yang lain. Sedangkan untuk laporan untuk korban yang hilang, ini masih terus didata, karena banyak dari pengguna jalan yang tidak terdata di lokasi kejadian. Ya, ini aparat dari Polres Padang Panjang juga sudah melakukan pendataan untuk para korban yang baru datang. Dan ini yang juga baru dievakuasi tadi pagi. Nah, para pengguna sepeda motor rata-rata mereka memang berteduh
lokasi tepat di batas kota. Dan itu tidak pada berkumpul dan ini. Baik, terima kasih Agung Sulistyo melaporkan dari Kota Padang Panjang, dan sebelumnya ada Budi Sunandar dari Kota Padang. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tim SAR temukan lagi jasad korban longsor yang menerjang Tapanuli Utara. Kali ini tim SAR temukan jenazah balita 6 bulan yang tertimbun longsor. Lima hari pencarian, tim SAR gabungan temukan jasad balita bernama Axel Hutagalung yang tewas tertimbun longsor. Bupati Tapanuli Utara, Jodius Taripar Huta Barat, ikut serta saat penemuan korban. 5 hari pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan 9 jasad korban longsor. Tim SAR gabungan kini mencari 27 orang yang hilang di Kecamatan Adian Koting dan Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Dari 50 titik longsor, sebagian sudah dilakukan pembersihan sehingga tersisa 17 titik longsor. Meski demikian pemirsa, material longsor masih memutus akses jalan warga. Pemerintah menerbangkan bantuan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, hingga peralatan evakuasi. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, bantuan untuk korban banjir dan longsor diterbangkan melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat pagi. 4 pesawat membawa bantuan untuk para korban di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana. Di antaranya 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, sejumlah genset listrik, alat komunikasi, makanan, dan obat-obatan. Tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maksima dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Ratu Maksima terlihat tiba mengenakan setelan merah disambut dengan tarian indang dari Sumatera Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat menyambut istri dari Raja Willem Alexander ini. Ratu Maksima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kesehatan keuangan yang kerap berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya. Pertemuan Prabowo dengan Ratu Maksima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, A-News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikannya usai Presiden menerima Ratu Maksima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka. Usai menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut.
Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi Bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan, dan Bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak lari, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya resiko pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan
kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dam jamaah haji dapat dilakukan. Keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews laporkan. Musyawarah Kerja Nasional ketiga Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh digelar di Jakarta. Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak hadir untuk memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan lancar dan juga sukses. Dan bapak-bapak dari DPW FKB. Wamen Haji dan Umroh menjelaskan Bukernas digelar untuk menyesuaikan program kementerian dengan target tri sukses, meliputi sukses ritual, sukses peradaban, dan sukses ekonomi haji. Sementara Sekjen Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, CP Supriyatna, menekankan penguatan pendampingan calon jemaah melalui 15 sesi.
mulai dari teori, praktik hingga simulasi manasik. Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh juga mendorong peningkatan kualitas hotel, catering, dan transportasi agar layanan haji 2026 berjalan semakin baik, mulai dari embarkasi hingga kepulangan. Dari sambutan Ketua Umum DPPMK KB Jalur. Nah, dengan konteks peningkatan kualitas terkait logistik diharapkan setiap jamaah mampu memahami secara teori dan mampu melaksanakan secara keterampilannya dalam hal berhaji, dan juga dengan aspek simulasi dia tahu persis tentang proses perjalanan haji sejak dari tanah air ke embarkasi selama di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air, bahwa diharapkan KBHU juga ikut memperkuat ekosistem. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana, dari bea cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI AU juga telah menerjunkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, berangkat dari keprihatinan wilayah di Indonesia yang kerap dilanda bencana alam, dosen dan mahasiswa di Semarang menciptakan alat pendeteksi dini bencana banjir dan juga longsor. Berbekal dari keprihatinan akan bencana hidrometeorologi yang tertinggi dari tahun ke tahun di tanah air, khususnya di Jawa Tengah, dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, ciptakan alat deteksi banjir dan longsor bernama SMOL. Alat ini dapat mengetahui tanda-tanda bencana hidrometeorologi dengan mendeteksi curah hujan yang dihitung per 10 menit, serta menghitung ketinggian air yang masuk ke dalam tanah, hingga dapat diketahui pengaruh kohesi ikatan partikel tanah. Ketika ikatan partikel menjadi turun, potensi pergerakan tanah menjadi lebih besar. Sensor pun akan bekerja mengukur berapa kemiringan dan berapa jauh tanah akan bergeser. Alat monitornya nanti dipasang di daerah yang kita deteksi itu sebagai daerah yang rawan longsor di lereng itu, tanahnya yang labil. Kemudian nanti untuk
alatnya ini nanti akan mengirim untuk datanya itu menggunakan Wi-Fi. Jadi untuk monitoringnya kita bisa monitor lewat website. Dirancang sejak tahun 2021, alat ini sudah diterapkan di beberapa lokasi. Diharapkan, alat pendeteksi ini dapat memberitahu dini masyarakat dan mengurangi kerugian material dan bahkan mencegah korban jiwa ketika musim penghujan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andri Aprianto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ajang penghargaan bergengsi dunia Film Tanah Air Indonesia Movie Actor Awards 2025 berlangsung meriah di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang bergengsi ini hadir sebagai wadah untuk memberikan apresiasi terhadap insan perfilman yang berkontribusi besar bagi perkembangan industri film di Indonesia. Malam bertabur bintang, aktor dan aktris ternama di tanah air mewarnai puncak perayaan Indonesian Movie Actors Award 2025 yang digelar sangat meriah di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang yang telah digelar sebanyak 19 kali ini menghadirkan 15 kategori penghargaan yang terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 8 kategori terbaik dan 7 kategori terfavorit. Indonesian Movie Actors Award 2025 juga turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa bersama istri yang memberikan apresiasi terhadap kemajuan industri film Indonesia. Kementerian Kebudayaan sangat mengapresiasi untuk Indonesian Movie Actor Award. Bagi kami, ajang-ajang merayakan ekosistem dan pencapaian ekosistem perfilman itu pasti kita support. Makin banyak festival kan lebih banyak film-film akan bermunculan, baik itu film panjang, film pendek, dokumenter. Akhirnya kan ekosistemnya jadi jalan. Itu sih yang kita harapkan. Harapannya ya pastinya mau membuat atau berpartisipasi dalam karya yang bagus dan bisa memberikan akting yang terbaik juga, dan tentunya terus berkembang, terus belajar, terus mencoba. Indonesian Movie Actors Award 2025 bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi juga ajang pengakuan terhadap dedikasi, kreativitas, serta pencapaian para insan perfilman di tanah air. Dari Jakarta, Bagus Perstiadi dan Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya mengoptimalkan pemanfaatan ruang promosi pada berbagai infrastruktur publik demi memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM di seluruh Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi landasan kuat dalam memperkuat ekosistem UMKM. Regulasi tersebut mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta untuk memberikan kemudahan dan dukungan nyata kepada UMKM, termasuk kewajiban penyediaan ruang promosi. Merujuk amanat PP nomor 7 tahun 2021, pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta diwajibkan menyediakan sedikitnya 30% dari total area komersial sebagai ruang promosi bagi usaha mikro dan kecil dengan biaya sewa maksimal 30% dari harga sewa komersial. Total yang sudah dialokasikan untuk UMKM itu keseluruhan kurang lebih 43%. Namun, ya ini juga bagian dari ini sebetulnya kritikan kepada Kementerian UMKM. Kenapa dari 43% itu baru terisi 60%? Artinya masih ada kurang lebih 40% yang memang belum terisi. Nah, rapat koordinasi ini adalah mengupayakan agar ruang fasilitas yang memang sudah 40% disiapkan itu bisa terisi maksimal minimal 80%. Namun tidak dipungkiri adanya tantangan seperti biaya sewa, lokasi yang kurang strategis dan kualitas produk, hingga rakor juga membahas pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM. Menteri juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam merekomendasikan nasabah baru agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Jakarta, Dia Setiawan, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan.
Program Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi lansia kurang mampu digelar Kementerian Sosial di daerah 3T. Program ini merupakan rehabilitasi sosial kebijakan nasional yang menekankan fungsi sosial dan kemandirian warga lanjut usia. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Kementerian Sosial Republik Indonesia terus memperkuat peran dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui program Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis bagi lansia yang kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kebijakan nasional yang menekankan pemulihan fungsi sosial dan kemandirian warga lanjut usia. Ya, hingga Agustus 2025 tercatat 4.152 operasi katarak telah berhasil dilaksanakan. Program ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun dengan target tambahan di sejumlah wilayah. Ya, salah satu kawasan 3T yang menjadi lokasi penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ya, hari ini telah hadir bersama saya Kepala Sentra Evata Kupang, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ibu Tota Osyana Sonfeld. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Iya, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Dalam beberapa hari ini mendampingi para PMPM ya, Bu. Dan tepatnya di hari Sabtu ini pelaksanaan operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, iya. puji Tuhan. Bu Tota, saya mau nanya dulu nih. Akhirnya kawasan 3T menjadi target penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak. Apa sih yang menginisiasi kawasan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini menjadi lokasi penyelenggaraan bakti sosial ini, Bu? Ya, di Nusa Tenggara Timur ya. Ya, Nusa Tenggara Timur. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga-tenaga medis spesialis seperti dokter mata itu jumlahnya masih sangat terbatas. Di Pulau Sumba yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ada 4 kabupaten. Tetapi dokter mata itu hanya ada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini 1 orang dan di Sumba Timur 1 orang. Jadi bagaimana mungkin masyarakat kita bisa mendapatkan layanan yang lebih baik lagi kalau kemudian mereka sulit untuk menjangkau sistem sumber, dalam hal ini layanan medis untuk operasi katarak. Sementara penderita katarak di Pulau Sumba ini jumlahnya cukup banyak. Dan kenapa memilih Sumba Barat Daya? Terutama karena akses transportasi, kemudian ketersediaan penginapan untuk pasien-pasien yang jauh, lalu respon pemerintah kabupaten terhadap rencana pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana kami bisa mendapat informasi bahwa ada banyak lanjut usia yang membutuhkan layanan. Tentu ada informasi-informasi dari banyak pihak yang peduli, baik dari instansi pemerintah maupun pemerhati, relawan, volunteer, orang-orang baik yang punya kepedulian, sehingga ketika kami dihubungi di Kementerian Sosial mendapatkan informasi, Sentra Evata mendapat informasi, kami melapor kepada pimpinan di pusat, pada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Beliau juga sangat peduli dan respon, sehingga ketika silakan dilaksanakan, kami dapat restu, kami lanjutkan dengan persiapan lainnya. Nah, Bu, dari proses screening sendiri, berapa sih total jumlah dari pasien-pasien maupun penerima manfaat ya kita menyebutnya yang ikut dalam kegiatan bakti sosial operasi katarak di sini, Bu? Sebetulnya data yang masuk untuk pendaftaran itu mencapai 406 ya. Dan itu meliputi pasien dari 4 kabupaten sebetulnya. Jadi Sumba Barat Daya sendiri ada sekitar 340 pasien. Lalu Sumba Timur itu bahkan sebetulnya ada 28 pasien, Sumba Tengah 3 pasien, Kabupaten Sumba Barat itu sekitar 18 pasien. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, ketika di puskesmas tidak ada dokter mata, lalu kemudian hanya dengan pemeriksaan dokter umum dinyatakan tidak ada penyakit bawaan, lalu ketika screening final ternyata tidak lolos. Lalu ada juga yang mereka baru mendapat informasi di hari-hari terakhir, lalu ketika mendaftar dia tidak tahu bahwa dia juga mungkin punya diabetes, penyakit bawaan ya? Ya, itu kemudian
kayaknya riskan seperti itu. Sehingga dari 406 kondisi hari ini ini hari kedua operasi itu sudah dioperasi 150 orang. 150 orang. Lalu kami berharap karena ada tambahan tenaga dokter mata yang didatangkan oleh Direktorat Resos Lansia, mudah-mudahan masih ada yang bisa dilayani untuk besok. Tapi yang jelas 150 orang ini sudah selesai operasi. Hanya tinggal pemeriksaan pos operasi. Langsung. Betul. Terakhir, apa sih harapan dengan adanya salah satunya ya program bakti sosial operasi katarak ini, dan juga bagaimana kolaborasi ke depannya baik dari pemerintah daerah dan tidak hanya di sini saja tapi juga di wilayah lain. Ya. Pertama, kami sangat berharap ini dalam skala kecil pasiennya ya. Kami berharap itu keluarga dalam satu rumah itu tolong dong dibantu nih paling tidak untuk 1-2 minggu ke depan sampai pulih, itu dijaga bahwa ada untuk sementara ini ada larangan-larangan yang tidak boleh kena debu dan supaya hasilnya optimal. Lalu kemudian untuk jangka panjangnya tentu kami berharap tadi Bupati juga siang sempat mengatakan sekarang ini kan ada sementara peningkatan sarprasnya rumah sakit umum daerah, dan beliau menjanjikan untuk apa yang bisa disediakan daerah akan disiapkan dan seterusnya. Kami berharap sebetulnya adalah pemerintah kabupaten itu mungkin tidak dalam jumlah besar, dan itu sebagaimana beliau katakan tadi, ya kami sangat setuju, dan mungkin komunikasi kita itu jangan terlalu yang prosedural juga. Jadi silakan Bupati mau telepon ke sentral langsung, kita mungkin lisan dulu, dan supaya pelayan untuk masyarakat itu jangan terlalu bertele-tele dan jangan terlalu lama, langsung ya fast respon. Iya, program-program lainnya Kemensos tidak pernah kehabisan program untuk membantu masyarakat, terutama lanjut usia. Karena itu sebagai bukti nyata negara hadir di masyarakat. Kemensos selalu ada. Oke, Bu Tota, terima kasih buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan khususnya para penerima manfaat negara hadir, mereka mendapatkan fasilitas yang layak, bisa dinikmatin semua. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.